Semangat. Cakep. Disupport tim Direktorat SMP yang ganteng dan cantik. Pemulihan pembelajaran pasti terus meningkat karena advokasi pemulihan PBM berjalan dengan baik. Aplaus untuk kita semua. Ini ada 10 pantun nih Pak Tamrin. Saya baca lagi satu ya. Buat rujak pakai kedondong. Jangan lupa sambelnya pakai terasi. Pembelajaran jadi pendorong, tingkatkan indeks literasi dan numerasi. Baik Bapak-Ibu sekalian, pemulihan kalau kita analogikan di lingkup kesehatan berarti ingin kembali ke posisi semula ya, kondisi fisik yang lagi drop ingin kita kembalikan. Pemulihan kalau fisik boleh jadi kita minum jamu, boleh jadi kita minum obat, boleh jadi kita dirawat di dokter. Sebelum pemulihan biasanya kita diobservasi, didiagnosis bagaimana kondisi kesehatan kita. Apa yang kemudian menurun? Apakah kondisi fisik yang melemah karena sakit kepala, sakit perut, atau hal yang lain? Di konteks pemulihan pembelajaran, sekolah-sekolah yang dijadikan sasaran oleh teman-teman PDM 10 adalah sekolah yang didiagnosis memiliki level pencapaian di bawah rata-rata. Apa alat diagnosisnya? Adalah lewat asesmen nasional, survei lingkungan belajar, dan karakter yang tertuang lewat rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan adalah medical check up-nya sekolah. Rapor pendidikan adalah hasil diagnosis untuk mengetahui mana yang sudah optimal, mana yang kemudian belum optimal. Di Sulsel, kami juga menggunakan beberapa strategi untuk pemulihan pembelajaran yang kami lakukan di beberapa tahun lalu. Kita menggunakan strategi yang membuat tim penggerak. Tim penggerak ini sejak 2020 kita simulasi, kita uji coba di Kabupaten Sopeng. Tadi saya lihat kepala sekolah SMP Sopeng ya. Ini juga selaku kepala sekolah penggerak juga di Kabupaten Takalar. Lalu di tahun lalu, dan ini juga saya angkat sebagai salah satu strategi di proyek perubahan PKN 2 saya tahun lalu, kami kembangkan ke 9 kabupaten kota. Dan insya Allah tahun ini akan kami replikasi dikaitkan dengan strategi yang ada di PDM 10 untuk merambah 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel. Kami sudah membentuk 1000 tim penggerak yang nanti akan bertugas untuk memberikan inspirasi di kombel-kombel yang ditunjuk untuk kemudian bermaraton ria untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang terdampak atau yang teridentifikasi hasil check up-nya di rapor pendidikan yang butuh untuk kita intervensi. Itu yang pertama. Strategi kedua, kita juga tetap berkoordinasi dengan PDM 10 untuk melibatkan atau terlibat juga dengan teman-teman kampus mengajar. Kampus mengajar untuk angkatan 7 sudah selesai dan sudah ada undangan nanti untuk kita kick off angkatan 8. Mudah-mudahan ini menjadi alat bantu. Dan di tim kampus mengajar kami kemudian berdiskusi khusus Sulsel. Kemarin kita bekali juga mahasiswa kita untuk hal-hal lain termasuk teman balai bahasa ikut melakukan pembekalan. Nah tahun ini kami berupaya untuk juga membekali mahasiswa kita terkait kebutuhan-kebutuhan pemulihan di level satuan pendidikan. Pemulihan pembelajaran juga kami lakukan secara partisipatif di mana Pemda yang ada di Sulsel itu juga memiliki sumber daya, baik itu lewat daun maupun anggaran lain, untuk kemudian dilakukan secara bottom up. Sekolah-sekolah yang level terbawah, misalnya di Wajo, di Palopo, itu kami sentuh bersama dengan pendekatan 3-in-1. Kita kumpul dulu untuk strategi pendampingan selama 3 atau 5 hari bergantung sumber dayanya, lalu mereka melakukan tindak lanjut di sekolahnya, kita turun mendampingi, lalu kemudian kita kembali refleksi untuk kemudian menemukan best fit performance yang bisa jadikan continuous learning-nya di berikutnya. Dan terakhir kami juga memberdayakan mitra pembangunan, ada beberapa mitra pembangunan yang sudah ingin tune in ke kita, baik itu secara partisipatif full maupun di aktivitas yang bersesuaian dengan anggaran mereka. Misalnya VD Valley yang sudah ingin menyentuh jenjang PAUD,
Lalu kemarin ada juga mitra penyedia internet kami ingin melakukan walaupun seminar sehari tapi dengan sentuhan kami, dan banyak mitra pembangunan yang kemudian ingin terlibat untuk gotong royong melakukan pemulihan pembelajaran. Pemulihan pembelajaran ini memang tidak bisa kita lakukan sendiri, harus kita lakukan secara kolaboratif karena makin banyak kepala, makin banyak energi yang melakukan upaya kolaboratif ini, potensi kita bisa lebih efektif, potensi bisa lebih cepat untuk kita lakukan proses pemulihan pembelajaran. Terakhir kami ucapkan selamat datang, terima kasih kepada Direktorat SMP yang senantiasa memilih Sulawesi Selatan, memilih Makassar sebagai region untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti hari ini. Dan tentu ini menjadi alat bantu untuk menopang Sulsel, meningkatkan indeks pendapatan daerahnya ya, sehingga kalau boleh teman-teman yang dari Salampua, dari luar Sulsel, seluruh Sulawesi, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan seluruh Papua, habiskan malam-malamnya dengan berbelanja di Makassar ya. Ke arah barat itu banyak kali kuliner, ke arah utara ada shopping mall yang ada undergroundnya, walaupun boleh tinggal ada toko komputer. Ke arah timur sedikit ada Sungai Cerekang, bisa menghangatkan tenggorokan dengan minuman khas Sarabaknya. Kalau ke arah selatan ada mall apa di sana? Ada mall Ratu Indah ya, dan beberapa daerahnya. Sangat banyak area-area, sehingga jika memungkinkan Pak Direktur, ketika teman-teman sudah tuntas mungkin ada sesi mereka bisa menikmati Kota Makassar. Tetapi tentu yang utama adalah kehadiran kita bersama-sama melakukan advokasi pemulihan pembelajaran, karena yang kita percaya kita hadir di sini karena upaya dari teman-teman panitia dari PPK dengan menggunakan APBN. Kita ada di sini karena APBN berarti pajak rakyat, kita optimalkan untuk melakukan yang terbaik sehingga pajak rakyat itu bisa terarah untuk hal-hal yang positif. Demikian yang bisa kami sampaikan. Izin menutup dengan dua pantun. Jika rencana sudah dicanangkan, jangan lupa untuk dilaksanakan. Jika ingin melakukan pemulihan pembelajaran, gotong royong harus dikedepankan. Berdiri di jendela Novotel, menatap monumen Mandala yang megah. Ada monumen Mandala kan sebelah utara ya. Strategi pemulihan PBN telah disetel, koordinasi dengan Kombel agar makin terarah. Demikian, dan terakhir pantun pamungkas, jika makanan tersaji di depan, jangan lupa tambahkan sambal. Jika hadapi masalah pembelajaran, percayakan pada BBPNP Sulsel. Demikian, bila terima kasih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.